Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tema hari ini untuk readingan kita adalah hal yang tak terduga atau peristiwa yang gak terduga ya, mengubah kehidupan kamu saat ini. Tentang apa? Wheel of Fortune, keberuntungan ya. Oke, kita bongkar apa yang mengubah, peristiwa apa yang mengubah kehidupan kamu ya. Peristiwa tak terduga yang mengubah hidupmu. Ada Wheel of Fortune ya. Oke, ini soal keberuntungan hidup kamu. Mungkin kamu salah ya, ketemu sama seseorang misalnya. Di sini aku bahas dulu soal ini ya. Seorang kekasih yang kamu cintai mungkin ya. Karena kamu di sini terlalu menempatkan menempatkan cinta, terlalu percaya terhadap dia. Ya udah pasti dong, karena kamu sayang sama dia, pasti kamu ngerasa harus memberikan lah gitu ya, tidak main-main, tidak pura-pura gitu. Jadi beberapa waktu lalu atau mungkin saat ini masih dalam keadaan atau sedang ngalamin hal ini ya dalam hidup kamu nih. Kamu pernah dimanfaatin oleh dia, atau memang selama kamu menjalin hubungan dengan dia memang kamu banyak sekali dimanfaatkan dari awal kamu hubungan sampai hari ini, sampai terjadinya peristiwa ini. Kamu bingung di sini memutuskan perjalanan hidup kamu yang kamu sendiri sudah mengetahui segala hal kekurangan, kejelekannya dia. Jadi semasa kamu memiliki hubungan dengan dia, kamu dimanfaatkan di sini oleh seseorang kekasih yang kamu cintai. Karena kamu sayang dia, kamu selalu nggak tega. Kalau dia lagi nggak ada uang misalkan, karena sesuatu hal yang mendesak misalkan ya, yang mengharuskan kamu berusaha sendiri agar bisa bersatu dengan dia. Ini misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Ini karena Wheel of Fortune tentang kehidupan. Aku ambil nih sekarang yang pertama ini aku ambil tentang hubungan kamu dulu dengan pasangan. Nanti keuangan dan generalnya nanti kita bahas. Yang mengubah kamu dalam hidup ini apa? Kedepannya orang yang kamu sayangin ini, jadi selama kamu menjalin hubungan dengan dia nih ya, baru ngerasain ada yang janggal ya. Kamu sering memberikan apa yang dia mungkin inginkan, atau tanpa diminta kamu selalu memberikan sesuatu untuk semata-mata membantu dia atau membuat dia bahagia ya. Tapi nggak ada imbal baliknya. Lalu dalam hati kamu nih ngomong gitu, kamu nggak mau ngeliat lagi, udah nggak mau tahu gitu ya, rasa keselnya kamu terhadap dia saat ngerasain usaha kamu ini kayak nggak ada artinya lah gitu buat dia di dalam hubungan ini. Dia nggak ada imbal baliknya ke kamu.
diminta juga malah mungkin kamu mendapatkan ucapan yang tidak enak gitu didengarnya ya. Mungkin juga dia ngerasa sangat sulit untuk dimintai ya. Tapi meskinya kalau memang dia sayang sama kamu gitu, tanpa diminta pun harusnya dia bisa memberi, saling lah. Kalau misal maaf ya teman-teman, itu tangga aku nih, ampun dah motornya. Kalau misalkan dia belum beruntung hidupnya gitu, ya kamu di sini support dia. Tapi mana mungkin ya hidupnya terus susah, terus menderita. Pasti ada waktu-waktu tertentu atau memang waktunya ya pasti ada lah gitu ya, dia itu naik stabil terus punya uang. Masa iya sih nggak ada gitu ya, nggak ada momen dimana dia bisa memberi atau ya bilang aja gitu hadiah gitu ya di hari ulang tahun kamu. Tapi di sini nggak ada gitu. Ini yang membuat kamu juga memandang dia saat dia dapat keberuntungan, dapat misalkan dapat lagi ada rezeki, tapi kamu tuh nggak menikmati ya, kamu tuh nggak diingat. Dia selalu mendahulukan orang yang saat ini dekat dengan dia ya. Siapa? Orang tuanya gitu, dirinya mengubah, mungkin dia mau beli pakaian atau dia mau beli perlengkapan pekerjaannya gitu ya. Dia pura-pura di sini ya, pura-pura tidak kayak berkewajiban lah sama kamu ya. Dan dia juga ngerasa kamu nggak mungkin lah minta atau nuntut balik gitu. Hubungan nggak pernah ada kebaikan jika kamu dan dia atau pasangan ini tidak saling support gitu ya. Kadang-kadang kamu, kadang-kadang dia, harusnya seperti itu ya kalau di dalam hubungan. Atau mungkin untuk laki-lakinya saja yang membiayai, karena perempuan itu memang kan tidak wajib gitu ya mengeluarkan biaya-biaya, harusnya seperti itu. Tapi kalau di sini mungkin yang lelakinya kurang beruntung hidupnya, ya mau nggak mau dong, karena rasa cinta ini dia mensupport. Tapi harus ingat kalau ada rezeki tuh diingat, nggak peduli gitu lelakinya ini dia mau kaya mau miskin sekalipun. Kalau dia sudah pacaran atau memiliki hubungan, ya dia harus bisa mengeluarkan atau memberi sesuatu yang membuat hubungan ini semakin harmonis, baik. Itulah tanda cinta gitu loh. Ya, di sini kamu sudah menunggu sekian lama, tidak ada hal seperti itu yang dia lakukan ke kamu. Justru kamu selalu hingga hari ini masih terus membiayai kehidupannya. Ini yang membuat kamu saat ini berubah perhatian terhadap dia. Ya, kamu udah nggak lagi memperhatikan dia. Kamu selalu memperhatikan kekurangan dia, kekurangan pasangan ya. Selalu kamu perhatikan, kamu penuhi kebutuhannya. Mungkin juga di sini soal perhiasan, soal mungkin kamu belikan handphone atau membelikan kendaraan atau barang-barang kesukaan dia atau keperluan untuk dia bekerja. Kamu sudah lengkapi, tapi dia di saat mendapatkan keberuntungan itu, dia melupakan kamu. Dia lebih mengutamakan dirinya sendiri atau keluarganya. Ya. Dia tidak menomorsatukan kamu. Berarti selama ini kamu tidak ada di hati dan pikiran dia bahwa kamu orang yang berjasa di dalam kehidupannya dia saat ini gitu. Saat punya rezeki dia nggak ingat sama kamu. Justru seringnya kamu kena komplain gitu, karena kamu mungkin kebanyakan berubah saat ini, sudah banyak nuntut, sudah banyak nyindir, yang pada akhirnya dia menjaga jarak dengan kamu dan terlukalah di sini diri kamu ya. Dan yang terjadi pada diri dia nanti akan ada karmanya ya teman-teman ya di belakang. Dan pada akhirnya kamu tuh bingung mau meninggalkan dia karena kamu juga masih belum bisa, karena cinta. Di sini masih ada perasaan di hati kamu. Gak tega gitu ninggalin, tapi dia benar-benar manfaatin kamu, seakan-akan kamu ini adalah
seseorang yang wajib di dalam hubungan itu banyak memenuhi ya keperluannya dia, jadi bisa melanggengkan hubungan. Jadi karena kamu juga takut kehilangan dia, barangkali kamu juga memenuhi kebutuhannya dia, karena keberuntungan hidup kamu lebih baik dibandingkan dengan dia. Ini juga bisa terjadi sih ya. Ini masalahnya mungkin juga memang ada kesalahannya di kamu juga. Dan karena pengalaman itulah kamu sekarang ini berubah menjadi orang yang keras. The Emperor Aries ya, jiwa Aries kayak gimana sih teman-teman? Kalau sudah mau berubah, ada panas api membara di dalam hatinya ya, yang terus menjalar ke seluruh tubuh, membuat dia jadi semangat tapi diam. Ya, ingin melakukan sesuatu, bukan balas dendam, tetapi ingin melakukan hal yang sama seperti dia melakukan hal itu kepada kamu. Di sini kamu mungkin juga sudah kepalang tanggung ya masalah ini terjadi, karena memang masalah itu banyak kan dari dia datangnya. Jadi kamu di sini nggak mau terus-terusan dirugikan, bukan karena kamu merasa perhitungan ya di sini, tetapi hal inilah yang mengubah diri kamu menjadi orang yang sekarang cuek sama dia. Oke? Pada akhirnya kalian jaga jarak. Ya, karena kamu terlalu meletakkan hati pada dia ya sebelum menikah, atau memang sudah menikah tapi dia kayak santai, udah dimilikin ini ngapain aku pusing gitu ya kan. Mau keadaan apapun, sesusah apapun dia nggak mungkin pergi, kamu nggak akan mungkin pergi dari dia kan, gitu pikirannya dia. Setelah dinikahi dia bisa ngasihnya apa adanya aja, toh kamu yang paling banyak pendapatan gajinya atau penghasilan usahanya, jadinya seperti itu dia. Kamu sudah banyak ngasih perhatian ya, materi, tenaga, waktu sekian lama, tapi dia tidak terpikirkan bahwa aku pengen ngebahagiain pasangan aku beliin baju, perhiasan, kendaraan. Toh dia juga yang ngerasain, toh dia juga yang menikmati, tapi dia enggak. Disinilah semua itu membuat kamu sakit dan terluka, yang membuat kamu kehilangan harta mungkin ya. Berubah kamunya. Lalu di sini ada The Empress. Kamu tidak menuntut sih apapun dari dia. Kamu sudah mengikhlaskan ya. Mungkin hal itu adalah nasibmu yang terjadi di dalam percintaan dengan dia. Jadi kamu tidak terlalu terfokus dengan pengembalian atau minta dihargai, tidak lagi. Kamu lebih merawat diri kamu saat ini, menjaga perasaan kamu, mengubah penampilan kamu, dan juga terutama isi kepala, atau mungkin juga kamu jauh lebih pintar saat ini di Empress. Kamu nyaman dengan jaga jarak dengan dia. Kamu seperti ada perubahan dalam diri kamu. Kamu jauh lebih berprestasi dibandingkan saat dulu kamu masih bersama dengan dia. Atau mungkin saat ini kamu juga masih sama dia, tapi kamu lebih menyayangi diri kamu sendiri. Kamu tidak mau lagi diperbudak cinta. Ya, ternyata saat kamu memberikan ketulusan kepada orang yang salah, dia tidak bisa menghargaimu, tidak bisa imbal balik, tidak bisa membahagiakan kamu dari hal yang kecil gitu ya. Jadi kamu lebih mencintai diri kamu saat ini, dan kamu sekarang sudah mengerti tentang pencipta ya, dan kamu mulai mencintai hal-hal yang kurang dari dirimu, dan kamu mulai glow up ya, mulai glow up untuk keberhasilan hidup kamu di masa depan. Maaf ya tadi baterainya habis. Oke, yang selanjutnya yang mengubah, peristiwa yang mengubah hidup kamu.
Mungkin beberapa waktu yang lalu kamu juga merintis sebuah usaha ya. Terus langkah demi langkah kamu sudah lakukan hal tersebut. Terus kamu di sini terlalu mempertaruhkan kepercayaan kepada diri kamu sendiri, tidak mendengar perkataan dari orang lain, tidak mau sabar gitu ya, tidak mau sabar, tidak mau pelan-pelan dari bawah, tapi kamu menghabiskan semua uang kamu ini untuk usaha dia, pasangan kamu, tapi ternyata tidak ada hasil gitu ya. Nah ya, berubah deh kamu hingga akhirnya semua cukup ya kamu rasakan, dan kamu pun mulai banyak masalah dengan dia ya. Kamu tahu, mungkin kamu saat ini mungkin sudah ada yang menjaga jarak dengan dia. Apa yang terjadi sama dia, teman-teman? Keberuntungan hidup di dia saat ini sedang diuji oleh Tuhan ya. Dia kembali mengalami kepahitan di dalam kehidupannya saat ini. Dia mengalami beberapa hal kegagalan di dalam pencapaian dia di dalam hidup ini, karena dia sudah menyakiti beberapa orang juga selain dengan kamu ya, mungkin juga keluarganya atau saudaranya yang dia sakiti ya. Di sini dia memang termasuk orang yang sulit sekali untuk menghargai orang lain, dan kamu memang salah ya, mendapatkan orang yang salah. Tetapi aku lihat di sini dia mulai berubah pikiran atau mulai berubah cara pandang, dan saat ini dia mulai memperbaiki diri dia. Namun tetapi hal tersebut tidak membuat kamu seperti percaya lagi kepada dia, karena sudah banyak kesakitan yang kamu dapatkan ya, dan juga kerugian materi yang kamu dapatkan. Kamu sudah mulai cuek ya, dan kamu tidak memperdulikan keadaan dia saat ini. Dia mau seperti apa, mau bagaimana, kamu udah nggak mau tahu lagi. Dan ini bukan saja terjadi kepada kekasih kamu ya. Di Wheel of Fortune di sini bisa teman dekat, teman kerja ya, partner kamu, atau di keluarga kamu, atau saudara atau keponakan kamu kalau kamu sudah menikah ya. Di sini juga ada. Jadi mereka itu ya, kalian ambil posisi kalian di mana. Jadi mereka semua hanya memanfaatkan diri kamu karena kamu memiliki rezeki yang lebih dari mereka. Bukan karena rezeki yang lebih atau kamu kaya raya, tetapi kamu ini orang yang mudah membantu gitu loh. Nih ya, orangnya mudah membantu, gampang percaya. Karena gampang percaya di sini karena dia ada janji gitu ya, kelak akan diganti atau ada apa-apa, ada janji. Kalau tidak ada janji juga kamu nggak akan seperti itu. Tapi ya saat mereka punya rezeki lupa, dan begitulah ya. Mungkin menganggap kamu itu orang yang perhatian gitu, peduli dengan mereka, sehingga mereka memperlakukan kamu seperti itu, tidak memperdulikan bagaimana keadaan kamu, bagaimana kamu susahnya mencari uang, tidak. Dan pada akhirnya kamu berubah sikap menjadi orang yang sangat tidak bisa baik-baik sama orang lagi. Bukan berarti kamu jadi jahat ya, tapi sama mereka ini yang sudah membuat kamu jengkel, kesel gitu ya, jadi hilang kesabarannya. Saat ini kamu orang yang gampang banget marah gitu, meskipun nanti udah marah baru, karena nggak ke semua orang, cuman orang-orang yang bersalah aja sama kamu. Jadi kamu menuntut balik gitu ya, menuntut balik untuk bisa dihormati, dihargai. Bukan maksudnya bukan meminta, tapi perlakuan mereka ini nggak bisa ditolerin, nggak bisa dimaafin. Pada akhirnya harus melakukan dengan sikap supaya mereka ngerti mereka tuh salah gitu ya. Dan hal itu yang membuat kamu saat ini berubah menjadi lebih kuat dari sebelumnya ya. Banyak pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan setelah banyak kesakitan yang kamu alami ya, karena berubah, kamunya berubah, lebih cuek, lebih memperdulikan diri kamu lah, lebih mencintai diri kamu. Jadi kamu
tidak hambur-hambur uang lagi untuk mereka, ya, tidak terlalu perhatian lagi kepada mereka. Jadi kamu akan memperhatikan orang-orang yang benar-benar baik dan perhatian sama kamu. Jadi ada imbal balik kayak gitu ya. Ya karena tidak sejalan sih mereka ya sama kamu, makanya nggak cocok gitu, dan akhirnya sering terjadi ketidakseimbangan. Jadi kamu kebanyakan ngasih, dianya enggak gitu ya. Dan ini takdir nggak sih? Iya, well of fortune, takdir kehidupan kamu. Jadi kamu udah ditakdirkan ngalamin seperti ini untuk menjadi orang yang sukses. Kalau tidak ditakdirkan seperti ini, kamu nggak akan pernah tahu bagaimana orang itu, bagaimana kamu bisa menghargai orang lah ya, menghormati orang tua, menghargai anak-anak. Kamu tidak lagi melihat usia, tapi sikap ya, mereka bersikap seperti apa sama kamu, kamu patut untuk membalasnya. Dan karena sudah pernah rasanya sakit, jadi kamu tidak akan melakukan hal itu kepada orang lain gitu ya. Seperti itu yang kalian teman-teman alami. Kalau memang belum terjadi atau memang sudah terjadi, ini akan berubah ya. Mungkin saat ini, sekarang ini kamu sudah mulai berubah untuk tidak terlalu perhatian sama orang lain. Mau dia baik, mau dia tidak baik, itu urusan dia gitu ya. Tapi kalau kamu lebih ngandalin hati sekarang, rasa, kalau kamu deket sama seseorang, kamu nyaman, kamu lanjut sebagai teman atau sahabat atau dekatlah dengan dia. Tapi kalau hati kamu di sini nggak nyaman, kamu akan ngejauh dari dia gitu. Jadi sekarang kamu ngandalin intuisi kamu ya, deket dengan siapapun, menjalin hubungan apapun, dengan di tempat manapun, kamu lebih mengandalkan intuisi kamu. Oh, nih orang kayaknya baik nih, nggak cuma lihat muka ya, kalau ada yang baik juga mukanya belum tentu hatinya. Makanya kamu di sini mengandalkan intuisi kamu, batin kamu. Oh, nggak lihat-lihat lagi tuh dari pakaian dari yang dia kenakan lah, kamu nggak lihat itu semua, tapi itu adalah penunjang ya, supaya kamu bisa berteman dengan dia nggak malu-maluin. Itu juga bisa sih teman-teman ya, pemilih juga kamu orangnya. Tapi kamu saat menerapkan hal tersebut, kedepannya justru banyak hal yang baik datang ke kamu. Pertama, orang-orang tidak bisa meremehkan kamu, dia bisa menghargai kamu ya, dan bisa saling ya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari orang lain tuh kita harus memberikan sesuatu ya. Seperti orang kita berobat ke dokter, kalau kita nggak bayar, mau gimana dapat obatnya, mau gimana bisa nebus obatnya untuk diminum ya. Kalau ada orang yang dengan bantuan tanpa syarat ya, orang yang dibantunya itu yang ngerti lah, nggak cuma terima kasih, jangan ngomong doang gitu ya, jangan terima kasih, tapi ada pengertian, karena itu di situ ada rezekinya kamu, ada rezekinya kita kalau kita mau memberi ya. Lagian hal-hal seperti itu tidak akan membuat kita miskin, justru malah menambah keharmonisan kita dalam sebuah hubungan ya, pertemanan, keluarga, pasangan, dengan orang tua ya, nggak bener nggak? Hal-hal kecil aja seneng gitu kita dikasih, apalagi yang barang-barang mewah gitu. Hargai ya orang-orang yang baik ke kita, karena doanya juga membuat kita jadi sehat, terus kebaikannya membuat kita nyaman, membuat kita bahagia gitu. Kalau kita nggak baik sama orang baik, wah rasanya gelisah, nggak bisa istirahat, nggak bisa makan, banyak hal yang sepertinya terhalangi kebahagiaan itu. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, kita lihat ini energi siapa. Ada Sagittarius, lalu ada Gemini, Aries, Taurus, Libra, Leo, ada Libra lagi, ada Scorpio, Pisces, dan Cancer, dan satu lagi ada Gemini. Oke teman-teman semuanya, hal ini mengubah pemikiran kamu, dan kamu dapat menjalani kehidupan jauh lebih baik ke depan. Kalau kamu mungkin tidak dipertemukan dengan orang-orang ini
eh, mungkin ini ya nggak akan ngerasain rasanya ketulusan. Jadi saat kehilangan kamu baru dia ngerasain tuh, oh nggak akan lagi sih mereka menjumpai orang yang baik, karena dalam hidup ini hanya beberapa kali gitu ya, dan mungkin itu dari kamu ya, nggak akan ada. Kenapa? Karena mereka semua ini adalah pembohong. Mereka semua ini punya sifat gengsi ya, gengsinya besar, bersembunyi menjelek-jelekan orang lain, tapi sendirinya tidak mau dijelek-jelekan. Mereka tidak mau mengalami hal yang buruk, tapi mereka melakukan hal yang buruk terhadap kamu. Pada akhirnya semua kembali kepada mereka. Ya, mereka sedang menjalani takdir itu, wheel of fortune. Tadi takdir keberuntungan itu jadi berbalik, jadi takdir ketidakberuntungan untuk mereka. Apa yang pernah kamu beri kepada dia itu akan habis sedikit demi sedikit. Perhatian yang kamu beri kepada dia, nanti akan banyak orang yang tidak menaruh perhatian kepada dia, banyak orang yang gak peduli kepada dia ya. Usaha, tenaga yang kamu keluarkan buat dia menjadi orang yang bahagia, nanti dia tidak memiliki siapapun yang bisa membantu dia. Itu semua akan adil, ada justice, wheel of fortune, ada keadilan di dalam roda kehidupan. Jadi jangan pernah lewat ya. Jangan pernah lupa gitu. Jadi setiap kali kita mau tidur, mau istirahat, kita ingat-ingat dulu apa yang udah kita lakuin nih tadi siang, apa yang udah kita ucapin nih tadi siang sama orang-orang yang deket sama kita, yang ketemu sama kita. Takutnya mereka sakit hati, takutnya mereka ngerasa tidak bisa istirahat ya, terganggu pikirannya karena ulah kita. Nah, ucapkanlah sebuah doa ya, pelepasan energi negatif, menarik energi positif untuk mendekat, agar orang-orang yang dekat dengan kamu menyayangi kamu, mencintai kamu, dan bisa kembali membaik besok hari ketika membuka mata saat pagi hari tiba gitu. Dan aku lihat ke depannya kehidupan kamu di sini. Ini banyak orang yang sayang sama kamu, banyak orang yang akan nyaman dekat sama kamu. Karena kamu penuh dengan cinta kasih, dan cinta kasih kamu ini berbalas. Kedepannya seperti itu yang akan kamu terima. Dan desan, kamu selalu diberikan energi yang begitu powerful untuk melakukan semua aktivitas kegiatan kamu sehari-hari. Oke, kamu gak bakal kehabisan ide, selalu muncul lagi, tumbuh lagi ya, seperti tunas baru yang selalu hadir di pagi hari. Itu selalu muncul teman-teman. Kalau orang-orang baik itu seperti itu, kesempatan itu berkali-kali datang dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. The Sun ya, energinya powerful, dan kamu auranya cemerlang ya, karena hati kamu bersih, hati kamu indah, selalu memaafkan orang lain itu di saat kamu menjelang akan pergi tidur ya. Dan orang-orang yang telah memanfaatkan kamu, menyakiti kamu ya, mereka mendapatkan keadilan, mendapatkan karmanya ya. Apa yang mereka dapatkan nih? Seven of Swords. Banyak hal buruk yang mengikuti mereka yang sudah jahat kepada kamu, karena energi-energi yang mereka telah ciptakan ya, kejahatan-kejahatan yang pernah mereka lakukan ini akan terus mengikuti sampai ke masa depan gitu. Jadi dia akan harus membayar karma gitu. Jadi kayak membayar, ini keadilan Tuhan ya. Jadi itu yang kita lakuin ke orang itu nanti di masa depan tuh ditagih terus yang jelek-jelek ya. Makanya banyak orang yang tidak beruntung hidup diri dia sampai dia punya anak, anaknya juga ngikutin kayak gitu. Itu adalah hasil dari perbuatan kita. Makanya kita kalau mau buat salah, kita ingat-ingat nih, nanti takutnya keturunan kita kan jadi kena ya.
Kita nggak mau kan anak kita jadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Itu jangan dilupa gitu ya. Dan ini yang terjadi nanti ke masa depan. Orang tersebut tuh kayak terus dikejar-kejar hal-hal buruk, hal-hal negatif, dan dia tidak pernah bisa berpikir baik, berpikir positif ya, dan di hatinya selalu ada kegelisahan ya. Jadi keberuntungan ada di tangan kamu dapat the sun, pack of wands ya. Amin, semoga semua ini berjalan dalam waktu dekat dan untuk masa depan kamu selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ingat-ingat semuanya, yang jauh mendekat, yang dekat akan merapat dan menjadi saudara kalau kita baik ya. Oke, semuanya teman-teman jadi berubah ya karena peristiwa-peristiwa ini. Ada hal-hal yang menyakitkan dari ucapan yang mungkin kalian gak terima ya, kekurangan kalian diucapkan orang yang kita sayang, ternyata mudah meremehkan kita, merendahkan kita di depan orang banyak atau teman-teman ya. Itu kan juga aib ya. Harusnya pasangan tuh bisa menjaga kita, menjaga keuangan kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar kamu juga berwibawa lah di mata orang lain. Tapi kalau kamu menemukan pasangan seperti itu, ya benar, kamu harus the emperor, diem, cuekin dia. Pada akhirnya dia akan mikir antara sakit atau emang bodoh nggak bisa mikir ya. Oke, untuk pesan semestanya apa guys? Untuk kalian, pesan semesta, peristiwa yang membuatmu berubah dalam kehidupan saat ini. Oke. Ini bagus banget sih teman-teman kartunya ya. Aduh, memang sesuai dengan temanya ya. Cuman suara aku aja yang jelek ya. Oke, pesan semestanya adalah percaya pada mimpi kamu ya, pada langkah kamu. Apa yang sudah mungkin kamu impikan ini akan menjadi kenyataan yang indah, asal kamu tetap pada prinsip-prinsip yang baik ya, dan jauhi hal-hal yang buruk. Untuk diri kamu sebenarnya, lebih menjaga diri kamu agar tidak merasakan hal yang pernah kamu lakukan terhadap orang lain itu tidak menyenangkan, agar tidak terjadi atau kembali lagi ke kamu ya. Di sini adalah awal yang baru akan datang, bahwa kamu akan berubah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat ya, memiliki aura yang bagus, mudah mencari rezeki, mudah mendapatkan pasangan, mudah mendapatkan pertemanan, persaudaraan, dan kebaikan dari siapapun, dimanapun kita berada, kemanapun pergi, selalu ada yang melindungi, baik secara nyata maupun yang tidak terlihat, selalu ada untuk melindungi kamu dan anak keturunan kamu. Dan di sini ada renungkan ya, renungkan dan komplitkan bahwa semua yang terjadi ini kamu renungkan, lalu kamu ambil hikmahnya, dan kamu filter lah yang baik itu akan kamu lakukan kembali untuk ke depan nih. Oh, kalau ingin dibaikin sama orang harus begini. Oh, jika ingin beruntung dalam keuangan harus begini. Oh gitu. Jadi kamu paham dan buang yang tidak baik. Oke? Dan kita lihat teman-teman, ini energi dari inisial nama siapa. Ini selalu ya, bateraiku sudah habis guys. Oke, sampai ketemu lagi. Mungkin nggak menarik ya. Besok-besok kita bahas tentang perselingkuhan. Dan itu paling banyak di Fairfax reading aku, dan aku juga seneng tahu. Sampai ketemu lagi, sehat selalu ya, jaga sikap dan percaya selalu kepada dirimu sendiri dan doamu. Semoga Tuhan selalu merestui dan mengabulkan segala doa-doa kita ya. Tetap baik sangka ya, jangan pelit, keluarkan sedikit rezeki yang kamu punya agar kamu juga kelak di saat sedang tidak baik-baik saja
ada yang menolong. Bye bye semuanya, see you.